Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El Serianti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0538911173. Di sini saya akan mengerjakan dan juga menjelaskan mata kuliah dari algoritma pemrograman. Untuk tugas pertama dari mata kuliah ini ada dua soal. Soal pertama yaitu membuat rangkuman dengan bahan materi yang ada di internet. Poin pertama yaitu menjelaskan algoritma dan dunia pemrograman komputer dalam bentuk Word. Poin kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini dan mencari referensi di internet yang berkaitan dengan pemrograman Java dan softwarenya. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan diskot kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta dan jika golongan B gaji 6.500.000, terakhir jika golongan C gaji 9.500.000, dengan ketentuan apabila karyawan tersebut mendapatkan lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok yang ia terima. Terakhir, jika karyawan lembur di atas dari 5 jam, maka gaji lembur mereka yang dapatkan 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan diskot adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan adalah gaji golongan plus gaji lembur. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari program yang sebelumnya sudah saya buat. Oke. Dapat dilihat di sini, sebelumnya saya sudah membuat bahasa pemrograman dan juga input yang sebelumnya sama sesuai dengan perintah di soal. Untuk tahapan yang pertama, di sini saya membuat 2 input data, yaitu pertama memasukkan golongan karyawan yang meliputi golongan A, B, dan C dengan tipe data chart dan hasil inputan berupa teks. Kemudian yang kedua, sini saya membuat jumlah jam lembur dengan tipe data integer. Memasukkan jumlah jam lembur dengan menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, menentukan gaji pokok. Di bagian ini, program menggunakan percabangan Sweetcase untuk mengecek wadah gaji berdasarkan golongannya. Di sini saya menggunakan tipe data long untuk gaji pokoknya dan tipe data double untuk presentasi lembur. Sesuai dengan soal, penentuan gaji pokoknya adalah jika golongan A gaji pokok 5 juta dan jika golongan B gaji pokok 6.500.000 dan terakhir jika golongan C gaji pokoknya adalah 9.500.000. Apabila memasukkan huruf selain dari golongan A, B, dan C, program akan berhenti dan memberitahu kita bahwa golongan tidak valid. Selanjutnya, kita akan menentukan bonus lembur dari karyawan. Di sini saya menggunakan if-else, bahasa pemrograman if-else-if. Pemrograman kemudian melihat berapa jam lembur untuk menentukan persentase bonus dari gaji pokok.
Semakin lama lemburnya, semakin besar juga presentasinya. Tetapi di sini saya mengubah presentasinya menjadi desimal dan menggunakan bahasa pemrograman if else if. Jika jam lembur 1 jam, maka presentasi lemburnya adalah 30% berubah menjadi 0,30. Jika jam lembur 2 jam, maka mendapatkan presentasi lemburnya adalah 32% menjadi 0,32. Dan jika jam lemburnya 3 jam, maka mendapatkan presentasi lembur 34% berubah menjadi 0,34. Dan jika jam lembur 4 jam, maka mendapatkan presentasi lembur 36% berubah menjadi 0,36. Terakhir, apabila jam lembur di atas 5 jam, maka mendapatkan presentasi jam lembur 38% berubah menjadi 0,38. Apabila tidak mendapatkan lembur, yaitu 0 jam, maka tidak mendapatkan presentasi bonus. Terakhir, kita hitung total dari gaji lembur dan juga total gaji yang diterima, yaitu di sini terakhir adalah menampilkan hasil output dari rincian penghasilan yang diterima, yaitu gaji pokok, gaji lembur, dan total diterima. Oke, selanjutnya adalah kita run atau menjalankan program yang telah saya buat untuk mengetahui apakah program sudah sesuai atau belum. Teman-teman dapat melihat di sini bahwa program yang sebelumnya saya jelaskan dan saya kerjakan sudah sesuai dan menampilkan hasil yang sesuai juga. Kemudian kita input untuk sebagai contoh di sini saya akan memasukkan golongan karyawan tipe A dan memasukkan jumlah jam lembur semisal adalah 2 jam, 4 jam. Kemudian di sini dapat dilihat hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Sebagai contoh tadi yang saya input adalah golongan karyawan A dengan gaji 5 juta dan contoh yang saya input tadi adalah memasukkan jam lembur 4 jam, maka mendapatkan presentasi yaitu 36%. Jadi gaji pokok dari golongan A adalah 5 juta, dikalikan dengan presentasi yang didapatkan dari lembur 4 jam adalah 36%, total yang diterima dari karyawan tersebut adalah 6.800.000. Karena gaji pokok ini ditambah dengan gaji lembur yang didapatkan adalah 1.800.000. Hasil akhirnya adalah 6.800.000. Jadi karyawan ini menerima total gajinya adalah 6.800.000. Oke, terakhir dari saya ini adalah program terakhir. Kesimpulannya adalah program akan mencetak rinciannya di layar secara rinci, rapi, mulai dari gaji pokok, nominal gaji lembur, hingga uang yang diterima dari karyawan tersebut. Penggunaan long pada bagian output berfungsi untuk menghilangkan angka desimal atau koma agar tampilan uangnya terlihat lebih bulat dan juga lebih bersih. Sekian presentasi atau penjelasan dari tugas 1 dari mata kuliah algoritma pemrograman ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang menonton video ini dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman yang ingin belajar coding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.